Assalamualaikum. Apakah benar ini ruangan pasien adik FP? Ya, baik Bu, saya ke ruangan ini akan melakukan konsultasi gizi terkait dengan adik FP. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Nama saya Niken Kiki Widiawati, saya seorang konselor gizi di Rumah Sakit Merdeka ini. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan akan dilakukan konsultasi gizi. Apakah Ibu keberatan? Baik ya. Selama konsultasi berlangsung, data tentang pasien akan saya jaga rahasianya ya Bu ya. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Ya, sebelumnya saya akan memberikan leaflet ini terlebih dahulu kepada Ibu supaya nanti selama konsultasi berlangsung Ibu bisa sambil membaca materi yang ada di dalam leaflet tersebut supaya Ibu bisa lebih mudah untuk memahami materi yang saya jelaskan. Ya, baiklah Ibu. Langsung saja ya. Ini berdasarkan data asesmen gizi, pasien adik FP ini mengalami penyakit pneumonia ya Bu ya. Ya. Nah, ada 3 hal yang akan kita diskusikan dalam waktu 30 menit ke depan, yaitu mengenai asupan gizi adik FP, kemudian keluhan yang dialami oleh adik FP, dan hasil pemeriksaan biokimia dari adik FP. Ya, nah untuk itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jenis diet dan prinsip syarat diet untuk adik FP. Kemudian saya juga akan memberikan contoh bahan makanan yang boleh dikonsumsi dan juga tidak boleh dikonsumsi oleh adik FP. Setelah konsultasi berakhir nanti, saya harap Ibu bisa memahami ya materi yang saya sampaikan mengenai diet untuk adik FP. Ya, jadi ini berdasarkan data assessment, adik FP ini berumur 1 tahun ya Bu ya. Ya. Nah, di sini juga terdapat data berat badan dan tinggi badan adik FP. Berat badannya yaitu 9,4 kg dan panjang badannya 73 cm. Nah, setelah dihitung indeks massa tubuhnya, adik FP ini termasuk dalam kategori normal ya Bu ya. Jadi adik FP tidak mengalami gizi kurang ataupun gizi lebih. Ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan keluhan apa saja yang dialami oleh adik FP. Apakah Ibu bisa menjelaskan? Oh iya, jadi sejak 4 hari sebelum masuk ke rumah sakit, adik FP mengalami badan panas, sesak nafas, muntah 2 kali dalam sehari, dan gangguan mengunyah ya Bu ya, karena sesak nafas. Oh iya. Nah tadi Ibu kan mengatakan bahwa adik FP mengalami gangguan mengunyah. Jadi untuk asupan makanannya pasti tidak terlalu banyak ya Bu ya. Oh, dalam seminggu terakhir anak Ibu mengalami penurunan berat badan sebanyak 1 kg. Oh iya iya. Nah, berkaitan dengan asupan makan itu tadi ya Bu ya, saya ingin menanyakan kepada Ibu mengenai kebiasaan makan anak Ibu. Dan saya juga akan melakukan recall 24 jam mengenai apa saja yang dikonsumsi oleh anak Ibu selama 24 jam sebelum masuk ke rumah sakit. Apakah Ibu bersedia? Ya, sebelum saya melakukan wawancara mengenai kebiasaan makan, saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan biokimia terlebih dahulu ya Bu ya. Ya. Nah, di sini untuk pemeriksaan biokimianya yaitu kadar eritrosit dan RWD-nya cukup tinggi ya Bu ya. Dan untuk kadar MCV, MCH, dan eosinofilnya termasuk rendah. Kemudian untuk kadar MCHC, neutrofil, dan limfositnya normal ya Bu ya. Nah, untuk hasil pemeriksaan biokimia ini saya sampaikan sebagai informasi untuk Ibu dari hasil pemeriksaan biokimia anak Ibu. Jadi cara untuk menormalkan kadar biokimia itu sendiri dapat dibantu dengan
pemberian asupan makan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan gizi anak ibu. Iya ibu, apakah ibu ingin bertanya kembali? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan melanjutkan untuk wawancara kebiasaan makan dari adik FP ya Bu ya. Ya. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ukuran rumah tangga. Di sini saya ada buku foto makanan ya Bu ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ukuran rumah tangganya. Jadi di sini terdapat gambar nasi putih untuk satu centongnya segini, beratnya 50 gram ya Bu ya. Ya, kemudian selanjutnya misalnya dari sumber protein. Nah, ini contohnya ada ayam goreng paha atas. Ini ya Bu ya, ini beratnya 40 gram dengan satu potong sedang. Seperti ini. Kemudian selanjutnya ada contohnya dari ini wortel. Ini ada gambar wortel rebus ya Bu ya. Yang gambar A 1 sendok makan, beratnya 10 gram. Kemudian satu potong kecil seperti gambar B ini, beratnya 2 gram. Dan untuk seperti gambar C ini, satu potong besar beratnya 15 gram. Kemudian contoh lagi untuk misalnya buah. Nah, ini ada gambar buah jeruk ya Bu ya. Ini yang gambar A ada satu buah sedang, beratnya 60 gram. Kemudian gambar B ada satu buah besar, beratnya 100 gram. Nah, itu Ibu, apakah sudah cukup jelas Ibu? Baik, kalau begitu Ibu bisa menyebutkan kebiasaan makan anak Ibu. Bisa dimulai sekarang ya Bu ya. Ya. Jadi apa saja Ibu yang dikonsumsi? Nasi 3 kali per hari, 5 sendok makan. Baik, kemudian biskuit 2 kali per minggu ya Bu ya. Iya, 1 keping. Kemudian tempe 1 kali per hari. Besarnya berapa Bu? 1 potong kecil atau setengah potong. Baik. Kemudian ayam 1 kali per hari, setengah potong. Baik. Kemudian telur 1 kali per hari, setengah butir. Kemudian ada lele 3 kali per minggu, setengah ekor ya. Kemudian bayam 2 kali per minggu, setengah mangkok ya. Kemudian brokoli 3 kali per minggu, 3 potong Bu ya. Ada wortel 3 kali per minggu, 3 potong. Baik. Kemudian buah pir 2 kali per minggu, 1/4 buah Bu ya. Kemudian jeruk 2 kali per minggu, 1/4 buah. Kemudian ASI, air putih 5 gelas per hari. Ya, baik Bu. Ini sudah selesai ya Bu untuk wawancara kebiasaan makanan anak Ibu. Jadi untuk kebiasaan makanan anak Ibu ini sudah cukup baik ya, mengonsumsi nasi 3 kali per hari, tetapi untuk lauknya masih kurang bervariasi. Ya. Jadi makanan yang bervariasi itu dalam satu kali makan harus terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah-buahan Bu. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk wawancara recall 24 jam. Apa saja yang dikonsumsi oleh adik FP selama kurang lebih 24 jam. Bisa dimulai ya Bu ya. Baik. Langsung saja untuk makan paginya apa Ibu? Nasi 75 gram, baik. Kemudian daging ayam giling 5 gram ya. Tempe goreng 30 gram, wortel 40 gram. Ya, untuk selingan paginya Ibu, puree alpukat 200 gram, kemudian ditambahi apa Ibu? Madu 20 gram. Baik. Untuk makan siangnya, nasi 75 gram ya. Kemudian daging ayam giling 5 gram.
tempe 20 gram, minyak sayur 5 gram ya, labu siam 30 gram, dan bayam 10 gram. Baik. Kemudian untuk selingan siangnya, puree pisang. Ya, pisangnya 50 gram, madu 20 gram. Ya. Kemudian makan malamnya apa, Ibu? Nasi 75 gram. Ya. Kemudian telur cincang 30 gram. Ya. Tahu 30 gram, labu kuning 30 gram, bayam 10 gram. Baik. Lanjut untuk selingan malamnya apa, Ibu? Oh, untuk selingan malamnya tidak ada ya. Ya, baiklah. Jadi, ini recall-nya sudah selesai ya, Bu ya. Jadi, hasil recall ini nanti akan saya beritahu kepada Ibu ketika anak Ibu sudah mau keluar dari rumah sakit. Karena untuk hasil recall ini sendiri perlu diproses terlebih dahulu dan akan memakan waktu sedikit lama jika saya proses sekarang, Bu. Nah, untuk itu saya akan memberitahunya nanti jika anak Ibu sudah mau keluar dari rumah sakit. Dan sekarang saya akan memberitahu terlebih dahulu mengenai jenis diet yang dianjurkan untuk adik FP. Ya. Jadi jenis diet yang dianjurkan itu yaitu diet tinggi energi, tinggi protein, Bu. Nah, di dalam leaflet itu tadi sudah ada ya, Bu ya, jenis diet TETP. Iya. Jadi diet TETP ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Ya, dan untuk penerapannya saya akan menjelaskan sembari Ibu menyimak dalam leaflet itu ya, Bu ya, supaya Ibu bisa lebih memahami mengenai materi yang saya sampaikan. Baik. Jadi prinsip diet ini yaitu dengan memberikan energi dan protein tinggi, sedangkan lemak dan karbohidratnya cukup sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, diet ETP ini bisa diberikan dalam bentuk makanan lunak, Bu, ditambah dengan bahan makanan yang tinggi protein dan tinggi energi. Tinggi protein seperti susu, telur, daging, kemudian bisa juga dalam bentuk minuman enteral energi tinggi dan protein tinggi. Nah, makanan lunak itu sendiri contohnya yaitu seperti nasi tim, bubur, karena tadi kan anak Ibu mengalami gangguan mengunyah ya, jadi harus diberikan makanan lunak. Ya. Nah, untuk prinsip dietnya antara lain yaitu dengan menghindari makanan yang berlemak seperti gorengan, santan, kemudian menghindari makanan dengan cara pengolahan yang digoreng dan bersantan kental. Dan lebih baik diolah dengan cara dikukus, kemudian dipanggang dan direbus. Kemudian hindari juga makanan yang mengandung gas, Bu, seperti brokoli, kol, durian, nangka, dan kubis. Kemudian menghindari makanan yang berbumbu tajam seperti cabai, merica, dan lain-lain. Kemudian makanan yang diberikan dalam porsi kecil tapi sering ya, Bu ya. Apakah bisa dipahami, Bu? Baiklah, alhamdulillah kalau Ibu sudah paham. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bahan makanan yang dianjurkan untuk adik FP ini. Jadi berdasarkan diet TETP ini ya, Bu ya, makanan yang dianjurkan yaitu sumber karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, kemudian sumber protein hewani seperti daging sapi, ayam, ikan, telur, kemudian sumber protein nabati seperti tahu, tempe, tofu, kemudian sayuran seperti bayam, wortel, labu siam, gambas, dan buah-buahan seperti melon, apel, semangka, dan buah naga. Sudah paham kan, Ibu? Baik. Lalu untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan misalnya yaitu seperti gorengan, kemudian junk food, kemudian makanan sayuran bergas seperti brokoli, kol, kubis, kemudian nangka, durian, dan minuman yang harus dihindari seperti kopi, minuman bersoda, kemudian teh kental. Jadi untuk minuman lebih baik air putih ya, Bu ya. Ya.
Nah, di dalam leaflet itu tadi juga sudah ada menu yang dianjurkan untuk adik FP yang terdiri dari makan pagi hingga selingan malam. Itu sudah lengkap semua ya Bu ya. Tetapi untuk saat ini kan adik FP masih dirawat di rumah sakit. Jadi konsumsinya masih diatur dari rumah sakit ya Bu. Dan itu juga sudah sesuai dengan kebutuhan gizi adik FP. Jadi untuk menu anjuran itu diterapkan ketika adik FP sudah berada di rumah ya Bu ya. Jadi walaupun berada di rumah, makanannya harus tetap diatur dan dijaga supaya lebih cepat dalam membantu proses penyembuhan adik FP. Nah, nanti kalau adik FP sudah mau keluar dari rumah sakit, saya akan memberikan hasil recall tadi ya Bu ya. Dan saya juga akan menjelaskan kembali mengenai diet untuk adik FP supaya Ibu bisa lebih memahami dan mengingat mengenai diet untuk anak Ibu. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Baik, jika tidak ada, kalau begitu konsultasi pada hari ini saya akhiri ya Bu ya. Saya harap Ibu dan anak Ibu bisa datang kembali pada hari Senin 21 Juni 2021 pukul 9 di ruangan konsultasi gizi untuk melakukan konsultasi kembali dan saya akan memeriksa bagaimana perkembangan dari diet adik FP. Semoga adik FP bisa lekas sembuh ya. Terima kasih, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum Ibu, permisi.